Suryong menarik pedangnya untuk menghalangi Samayong, membuat semua yang menyaksikan terkejut dengan tindakan Suryong yang di luar perkiraan semua orang. Sambil terus bertarung dengan Samayong, Suryong menyuruh teman-temannya untuk berlari lebih cepat agar sampai lebih dulu dari yang lain. Setelah itu, Suryong ikut berlari dan mereka pun memenangkan ujian kali ini. Teman-teman Suryong pun bergembira karena tak menyangka mereka yang pertama sampai ke garis akhir. Nam Gongsu berkata, hal seperti ini akan terus berlanjut ke depannya. Kalian belum lupa kan tentang taruhan tamparannya. Itu membuat putra pertama dan kedua keringat dingin. Namun Samayong protes dengan tindakan yang dilakukan Suryong. Dia tak terima karena dihalangi. Dia berteriak bahwa itu tindakan hina. Selain itu, putra pertama juga setuju dengan Samayong. Dia menjelaskan bahwa kemampuan bela diri baik Suryong memang hebat, tapi memanfaatkan kemampuan tersebut untuk membantu rekan-rekannya bukanlah hal yang patut dilakukan oleh seorang guru. Memangnya apa yang bisa dipelajari para murid dari tindakan tersebut? Pelatihan harusnya diselesaikan dengan kemampuan sendiri. Akionho menimpali bahwa mereka memang dibantu oleh Suryong, namun mereka juga berusaha sekuat tenaga. Jae Galso tak tinggal diam. Dia berkata, kami selalu berada di posisi depan saat berlomba lari. Putra pertama berkata, benarkah? Dari yang kudengar, kalian mengikuti tanda yang dibuat oleh instruktur Suryong. Apa mengikuti jejak juga salah satu kemampuanmu? Akionho berkata, ya, kami tidak mengikuti tanda apapun di tengah-tengah perjalanan sampai akhir. Aku tak mau dengar alasan lagi, ucap putra pertama memaksakan pendapatnya. Dia bergumam, kau memulainya putra ketiga, dan aku akan menginjak-injak mereka di sini. Putra pertama memancarkan energinya sambil berkata, kejujuran dan sopan santun. Nilai inilah yang harus diterapkan serta diajarkan oleh seorang instruktur. Tapi instruktur dari Akademi Azure Dragon malah melanggar keduanya. Dia menegaskan bahwa semua instruktur Akademi Azure Dragon harus dieliminasi dari ujian ini. Mendengar itu, Suryong ingin menjelaskan, namun Nam Gongsu bertelepati. Dia berkata, serahkan saja padaku. Aku kan sudah berjanji akan menanganinya, jadi serahkan saja padaku. Nam Gongsu melangkah maju. Dia berkata, terima kasih atas pernyataanmu yang tidak berdasar dan tidak logis itu. Sepertinya masih banyak yang belum mengerti esensi sesungguhnya diadakannya ujian ini. Memalukan sekali bagi instruktur untuk tidak memahaminya. Master Agung Sang Heavenly Sword King telah mengatakan untuk menganggap ujian ini sebagai masalah sungguhan. Ujian yang kalian lakukan bukanlah untuk mengetes kepribadian, melainkan tes bertahan hidup yang bisa membantu di kehidupan nyata. Tapi, apa katamu tadi, hak sebagai seorang instruktur? Apa untungnya seorang instruktur mempelajari hal semacam itu? Putra pertama berkata, instruktur baik membuat seorang pengguna ilmu bela diri dari pasukan Heavenly Sword sebagai tawanan. Meski ini adalah praktek melakukan metode rendahan seperti itu. Nam Gongsu membalas, memang apa salahnya melakukan itu? Untuk mencegah serangan musuh. Malah, dia layak diberi pujian. Pemimpin pasukan menyela, dia berkata, maaf menginterupsi, tapi kami tidak ada niatan membunuh instruktur baru. Sementara itu, baik Suryong benar-benar mengancam. Nam Gongsu berteriak, pemimpin pasukan, tutup mulutmu. Aku tak pernah memberi izin kepadamu untuk bicara. Pemimpin pasukan meminta maaf, dia bergumam. Wah, rasanya hampir sama seperti saat menghadap pemimpin terdahulu ataupun pemimpin sekarang. Putra pertama berkata lagi, tapi tetap saja ada batasannya. Kalau memang tujuannya adalah bertahan hidup, maka tidak masalah kalau mempelajari teknik demonik juga dan juga memakan daging manusia. Nam Gongsu berkata, kurasa kau harusnya paham, contoh yang kau sebutkan sangatlah absurd. Tak mau kalah, putra pertama berkata lagi, apapun alasannya, menurutku instruktur baik telah melewati batas. Hal ini juga berlaku untuk para instruktur Akademi Azure Dragon yang lain. Apa maksudmu? Aku hanya membenarkan tindakan instruktur bimbinganku, ucap Nam Gongsu. Karena mulai memanas, Sword King melerai mereka berdua. Dia pun mengumumkan bahwa untuk sesi praktek ini, semua instruktur Akademi Azure Dragon menempati posisi pertama. Menurutku, meski metode instruktur Baek Suryong memang ekstrim, tapi metodenya tidaklah melewati batas. Menurutku, dia juga harus dipuji atas idenya yang mengejutkan.
dan memperlakukan praktek ini benar-benar layaknya seperti dunia nyata. Dan kau tahu, para instruktur Akademi Azure Dragon yang lain menemukan tempat ini tanpa mengikuti jejak dari instruktur baik, dari pertengahan jalan sampai akhir. Pemimpin pasukan pun membenarkan itu karena dia menghapus semua jejak yang ditinggalkan Suryong. Kalian semua benar-benar sudah membuktikan kemampuan kalian. Akhirnya ujian selesai dan mereka pun kini kembali ke asrama. Saat ini mereka sedang makan-makan sambil membicarakan pelatihan sebelumnya. Mereka merayakan kemenangan dengan makan dan minum lalu kembali beristirahat. Dini hari kemudian, Suryong bergerak sendiri karena kecurigaannya pada Sword King yang memiliki hubungan dengan kultus darah. Suryong menyelinap ke berbagai tempat hingga ia menemukan sebuah tempat yang dilindungi formasi tingkat tinggi. Namun ia harus mengakhirinya untuk sekarang karena dia sudah mempelajari geografi di sekitar dan juga aliran Ki. Saat Suryong ingin pergi, ia mendapati pemimpin klan memasuki kediamannya. Tiba-tiba pemimpin klan merasakan kehadiran Suryong di atas atap. Dia memberi waktu untuk Suryong menampakkan dirinya dalam hitungan kelima. Suryong pun bimbang apa yang harus ia lakukan. Saat hitungan keempat, sebuah energi menyelimuti Suryong. Sebuah suara terdengar, "Jangan berontak, itu takkan melukaimu." Saat hitungan kelima, pemimpin klan langsung melakukan serangan energi pedang. Namun, Suryong sudah menghilang dari sana. Dalam sekejap, Sword King juga sudah berada di sana. Dan pemimpin klan melaporkan bahwa ada penyusup. Sword King pun bergerak untuk mencari penyusup tersebut. Ia mencurigai Suryong. Namun setelah dia pikirkan, itu tidak mungkin karena dia sudah menganalisis kemampuan Suryong. Sword King terbang tinggi mencari dengan seksama energi dari penyusup tersebut. Akhirnya ia menemukan energi itu di dekat asrama instruktur. Gelombang energi dia pancarkan dengan kuat sambil berkata, "Beraninya kau menyusup ke bangunan utama dan berpikir bisa kabur hidup-hidup." Di tempat Suryong berada beberapa saat yang lalu. "Ada yang ingin kukatakan padamu," Suryong menoleh. Ternyata orang itu adalah wanita dari Black Tortoise, membuat Suryong cukup terkejut. Karena yang dia ketahui wanita tersebut tak bisa bicara. "Kita tak punya banyak waktu lanjutnya. Aku yakin ada banyak hal yang ingin kau tahu, tapi dengarkan aku terlebih dahulu." "Ini energi mistis," gumam Suryong. "Kau bukan Song Liyuan. Ternyata kau cerdas juga. Nama asliku adalah Tortoise Heavenly Prestige. Aku hanya memincam tubuhnya sebentar untuk berbicara." "Kepala Akademi Black Tortoise, kenapa Anda?" ucap Suryong. "Akan ada bencana besar yang segera terjadi di klan Namgung. Bencana ini masih terkait dengan takdirmu. Takdir yang menentang surga dan rencana dewa, yang entah bisa menyelamatkan atau bahkan menghancurkan dunia." Suryong khawatir jika ada yang mendengar ucapannya. Namun kepala Akademi Black Tortoise berkata, "Jangan khawatir, karena dia takkan bangun dalam waktu dekat. Dan cuma dirimu yang bisa mendengar suaraku saat ini." Suryong bergumam, "Apa jangan-jangan dia tahu masa laluku? Aku mungkin harus membunuhnya agar dia tetap diam. Meski aku bisa melihat takdirmu yang menentang surga dan rencana dewa, tapi aku tidak tahu sepenuhnya tentang hal tersebut. Aku kesini hanya untuk memperingatkanmu. Kukatakan sekali lagi, bencana besar akan segera terjadi di tempat ini, dan kau harus membuat pilihan. Bisakah kau memberitahuku lebih detail terkait pilihan yang dimaksud?" tanya Suryong. "Sayangnya, cuma ini yang bisa kuberitahukan padamu." "Hah? Dia jadi menua," ucap Suryong. "Jangan kaget, dia bukan manusia sungguhan. Dia hanya boneka yang kubuat dari sihir." Suryong berkata, "Dunia sihir memang penuh hal mengejutkan. Terima kasih hari ini telah menyelamatkanku dari bahaya dan memberitahuku mengenai hal ini." "Jangan merasa lega dulu," balasnya. Kelihatannya sang Sword King sedang mengejar. Suara teriakan Sword King sudah terdengar membuat Suryong berkata, "Wah, kemampuannya seperti monster. Sekarang bersembunyilah, aku akan mengalihkan." "Tidak perlu," balas kepala Akademi Black Tortoise. "Aku yang akan menyelamatkanmu kali ini. Sebagai gantinya, saat bertemu murid dari Black Tortoise, jangan mengabaikan mereka ya. Kau sudah berjanji." Ia pun langsung menghilang dari sana seperti menggunakan teleportasi. Dia bertelepati pada Suryong, "Kuil dengan leluhur klan Namgung. Aku yakin yang kau cari ada di sana."
Kini, Song Liyuan berpindah ke hutan, namun Sword King menemukannya dan langsung menyerangnya. Yang terlihat hanya efek serangan tersebut sampai ke kamar asrama Suryong. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan pelatihan teori yang diajarkan oleh Sang Maha Tahu. Namun Suryong lagi-lagi membuatnya kesal karena menyelesaikannya dengan cepat. Karena itu, dia mengusir Suryong hanya karena mengganggu pelatihan. Akhirnya Suryong pergi dan kembali menyelinap ke pemakaman leluhur klan Namgung. Suryong berhasil masuk karena penjaganya tidak terlalu ketat. Namun tak ada apa-apa di dalam. Suryong keluar berkeliling pemakaman, dan dia pun menemukan demonik energi yang berasal dari sebuah sumur yang tertutupi batu besar. Suryong pun melompat ke dalam sumur. Dia berjalan masuk dan menemukan gerbang bertuliskan Kultus Darah Cabang Anhui. Suryong langsung menghancurkan rantai gerbangnya dan masuk ke dalam. Saat membuka pintu, hawa dingin menyeruak menerpa Suryong. Suryong langsung disambut mayat-mayat yang berserakan di mana-mana dalam keadaan beku. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah anggota Kultus Darah. Dari semua lukanya, berasal dari pedang yang disebabkan oleh satu orang. Tak banyak orang dengan kemampuan berpedang sehebat ini di Murim. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Sword King. Sebenarnya, apa yang sudah kau lakukan di sini? Gumam Suryong bertanya-tanya. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak Suryong. Kenapa ada markas Kultus Darah di sini, di bawah kuil klan Namgung? Sejak kapan? Apa sebelum runtuhnya Kultus Darah atau setelahnya? Kalau mereka memang sudah dikendalikan oleh Kultus Darah sejak lama sekali, terus mayat apa ini? Kenapa Sword King membunuh mereka? Di sana ada satu mayat yang dikenali oleh Suryong, yaitu Yin Yang Demonic Supreme, tetua Kultus Darah 50 tahun yang lalu. Dia meninggalkan wasiat, ucap Suryong. Wasiatnya ditulis dengan darah dan juga jari telunjuknya yang berkata, Namgung Jaihak, sejak awal aku harusnya tidak mempercayainya. Dia menemukanku yang sedang dikejar-kejar oleh aliansi Murim, lalu memberiku penawaran. Jika aku memberitahu lokasi kekayaan Kultus Darah yang tersembunyi, serta mengajarinya seni bela diri milik kultus, dia berjanji akan menyediakan tempat istirahat untuk ditempati 100 anggota kultus. Tapi setelah 10 tahun lamanya, dia mulai berubah. Dia mengurangi dukungan terhadap kultus dan meminta rahasia kultus. Seharusnya waktu itu aku kabur saja. Dia juga menginginkan instruktur seni bela diri milik kultus. Hal ini dikarenakan kemampuan hebat kultus dalam membimbing pengguna seni bela diri di seluruh dunia. Tapi, janji untuk menyediakan tempat persembunyian terus ditunda sampai 30 tahun pun berlalu. Dan beberapa hari yang lalu, bajingan keparat, ucap Suryong. Jadi tepatnya, pondasi klan Namgung yang sekarang digadang-gadang sebagai klan terkuat di dunia berasal dari kekayaan Kultus Darah. Dan teknik rahasia yang diajarkan ke prajuritnya adalah seni bela diri Kultus Darah. Suryong bergumam, wah, dunia Murim bakal heboh kalau sampai ini terbongkar. Kau sudah melakukan hal gila, Sword King. Pesannya masih berlanjut. Ho, bajingan itu tak sadar bahwa kami tak hanya berdiam diri dan menerima keadaan begitu saja. Kami menebarkan benih kehancuran untuk masa depan klan Namgung. Meski aku tak tahu kapan benihnya akan bertunas. Suryong berkata, kau adalah salah satu dari sedikitnya pengguna seni bela diri, termasuk pemimpin Blood Dragon yang kuhormati di kehidupan sebelumnya. Wahai tetua kelima, akan kusiapkan kremasi sesuai tradisi Kultus Darah untukmu. Selamat tinggal. Suryong membakar jasad tetua kelima. Tiba-tiba pesan baru muncul. Belahlah perutku, wahai anggota kultus. Aku menyembunyikan gubahan untuk kehancuran klan Namgung. Suryong berkata, begitu. Ternyata udara dingin ini. Apa dia menggunakan seni es untuk membekukan ruangan supaya tubuhnya tetap terjaga sebelum mati? Suryong berkata lagi, tetua kelima, aku bukanlah orang yang kau tunggu, tapi akan kuambil gubahanmu itu. Suryong pun membelahnya dan menemukan seruling, sebuah seruling yang memanggil jiwa dari para hantu demonik. Suryong bergumam, aku akan mengerti apa isinya saat kutiup serulingnya, tapi aku tidak bisa sembarangan menggunakan gubahan kehancuran. Aku harus berhati-hati menelitinya saat kembali. Saat Suryong beranjak pergi, seekor laba-laba raksasa muncul.
Laba-laba tersebut langsung menyerang Suryong dengan energi es. Suryong menghindar dan menyadari ada sesuatu yang disembunyikan laba-laba tersebut. Suryong maju menyerang. Dalam sekali tebasan, laba-laba tersebut mati dan meninggalkan sebuah gelang. Itu adalah gelang White Ice, milik Master Ice Eunyerin, yang bisa meningkatkan kecepatan dalam belajar seni es dan meningkatkan kecepatan serangan es. Suryong teringat kembali ingatan di kehidupan sebelumnya bahwa Master Eunyerin memiliki sepasang gelang. Satu gelang diberikan pada kekasihnya dan satunya diambil oleh kultus darah. Suryong berkata, "Master Eun, aku menemukan satu untuk sekarang. Jika ada kesempatan, akan kucari pasangannya." Suryong kemudian memakai gelang tersebut. Tiba-tiba, tangan Suryong langsung membeku. Suryong berkata, "Kalau tidak segera kutenangkan energinya, bisa-bisa tubuhku membeku dan mati. Tapi bagaimana kalau kutenangkan energinya dan membuatnya jadi milikku?" Suryong pun berusaha menenangkan energi es dari gelang tersebut, dan dalam sekejap dia bisa mendapatkan seni es yang selama ini belum ia latih dengan benar. Kesempatan tidak akan datang lagi, gumam Suryong. Sekarang kita pindah ke bagian gerbang klan Namgung. Dua orang penjaga berdiri di sana. Salah satunya melihat puncak gunung semakin gelap dibanding sekelilingnya. Namun temannya berkata bahwa kelihatannya sama saja. "Mungkin kau harus pergi ke tabib." "Aku sudah ke tabib dan katanya aku baik-baik saja dan hanya perlu beristirahat." Namun temannya terkejut. "Oi, oi, darah! Apa yang terjadi?" Darah keluar dari mata dan hidungnya. Sekarang kita pindah ke aula pemimpin klan Namgung. Di sana sepertinya sedang diadakan pembicaraan mengenai penyusup. Namun identitasnya tidak diketahui selain dia adalah seorang penyihir. Ada yang mencurigai kepala Akademi Black Tortoise, namun kepala klan berkata, "Kultus darah." Dia menduga bahwa itu mungkin saja ulah dari kultus darah. Beberapa orang berkata, "Bukankah itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru?" Sword King mengingat kembali saat membunuh anggota kultus darah yang bersembunyi di klan Namgung. Dia bergumam, "Kultus darah, itu cuma masa lalu. Semua jejak akan lenyap, kubawa ke liang lahat. Iya, kalian semua, klan Namgung, hanya akan menikmati kejayaan." Sword King menggebrak meja sambil berkata, "Meski dalangnya adalah kultus darah sekalipun, klan Namgung yang jadi garda terdepan Murim tetap bisa menyingkirkan mereka." "Pemimpin terdahulu benar," ucap tetua lain membenarkan. "Kita harus mencabut akar dari kultus darah kalau mau membawa kedamaian di dunia Murim. Kita tidak boleh ketakutan pada beberapa anggota kultus darah." Namun di sisi lain, seseorang yang terlihat seperti kerasukan menyerang orang-orang di sekitarnya dengan brutal hingga menyebabkan beberapa korban. Ketua pasukan pun menghalau dan dengan cepat pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Sword King bersama ketua klan telah sampai di tempat kejadian dan mereka berdua menyadari bahwa itu adalah seni bela diri iblis. Pasukan lain pun terkejut tak menyangka pemimpin pasukan pertama mempelajari demonic art. Itu tidak mungkin, sanggah yang lain. Kepala klan berkata, "Iya, aku tahu, tenanglah." Bagaimana bisa hal semacam ini terjadi?" ucap Sword King. Tiba-tiba ledakan dan kebakaran terjadi. Sword King berteriak, "Semuanya, cepat halangi mereka. Semua pemimpin pasukan, pimpin anggota kalian untuk mengatasi situasinya. Dan para tetua sekarang berikan bantuan." Akhirnya mereka semua bergerak, hanya tersisa Sword King dan ketua sekte yang berdiri di sana. "Beraninya," ucap Sword King. "Bajingan mana yang kira-kira? Aku akan menangkap mereka, lalu menggiling tulang mereka dan meminumnya." "Ayah, apa ayah tahu apa yang sebenarnya terjadi?" ucap kepala klan. Sword King membalas dengan kesal, Apa yang kau maksud? Kalau aku tahu, tak mungkin aku diam saja." "Apa ayah sudah tahu kenapa saya mencurigai sekte darah yang menyusup sebelumnya?" Tiba-tiba sesuatu melayang ke arah mereka. "Pemimpin pasukan Heavenly Sword," ucap ketua klan terkejut. Kepala pemimpin pasukan tergeletak di sana. Sword King berkata, "Dia kan harusnya ada di puncak gunung Heavenly Lord." "Lama tak jumpa, Pak Tua." Sebuah suara yang membuat Sword King terkejut dan waspada. Ternyata di atas mereka sudah melayang seseorang dengan pancaran energi yang kuat. Ternyata Sword King mengenal orang tersebut. Ia bernama Black Knight Demonic Emperor. "Kau telah merencanakan semua ini," ucap Sword King.
Black Knight menapak tanah sambil berkata, ya, aku memang terlibat karena ada urusan di sini. Tapi yang lebih penting, tidakkah kau kepikiran ini adalah karma yang kau tuai? Sword King langsung melancarkan serangan. Kau memang tidak sabaran, ucap Black Knight. Sambil melakukan serangan balasan, kedua energi berbenturan. Sword King bertahan. Ia menggertakkan giginya menahan serangan tersebut. Black Knight tertawa. Keduanya kemudian kembali mengambil jarak. Black Knight berkata, sudah lama tidak berjumpa, tapi tidak kusangka kau langsung mengayunkan pedangmu begini. Paling tidak kita harus saling menyapa dulu kan? Sudah lama tidak berjumpa, ha? Memangnya kau mengenalku? Tanya Sword King. Black Knight berkata, kayaknya kau tidak mengenaliku. Aku memang masih kecil saat kita bertemu dulu. Tidakkah kau mengingat dosa yang kau lakukan 20 tahun yang lalu? Aku adalah malapetaka yang lahir dari kejadian tersebut. Apa kau masih tidak mengerti? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.